stay for a long time, 'cause I like me better when I'm with you. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Nah, bagaimana kabar kalian hari ini? Ibu harap semuanya dalam keadaan baik dan sehat, siap untuk mengikuti pelajaran kita hari ini. Nah, sebelum kita mulai pelajaran, marilah kita berdoa sesuai agama dan kepercayaan kita masing-masing. Karena berdoa itu yang paling penting untuk memulai sesuatu. Ya, kita semua udah tahu ya kan? Nah, baiklah, doa dimulai. Doa selesai. Nah, hari ini kita akan belajar bersama mengenai materi yang akan menjadi landasan atau dasar untuk materi-materi kita selanjutnya. Nah, sebelum kita mulai itu, mari kita ciptakan tuh ya suasana yang siap untuk memulai pelajaran. Misalnya, siapkan buku, catatan, pensil, pulpen, dan sebagainya. Karena nanti kita akan mencatat bahan yang akan kalian bawa untuk pertemuan selanjutnya. Nah, pada pertemuan ini kita tuh membahas tentang pengenalan alat jahit ya teman-teman. Itu alat-alat dasar yang digunakan dalam proses menjahit. Nah, dengan memahami alat-alat ini, kita akan jadi lebih mengerti apa kegunaan alat-alat ini untuk nanti kita praktekkan ya. Miss nanti mau kalian hafal alat-alat ini semua gitu, alat-alat jahitnya. Nah, hari ini kita tentang pengenalan alat jahit dulu ya, kita bertahap, oke? Baik, kalau kalian semua sudah siap, kita mulai pembelajaran hari ini. Nah, baik, sebelum kita tahu nih alat dan bahan jahit, kita harus tahu dulu alat jahit itu apa, bahan jahit itu apa. Nah, di sini tuh alat menjahit adalah seluruh perlengkapan yang digunakan untuk membantu proses menjahit dari tahap awal hingga finishingnya. Alat-alat ini digunakan untuk mengukur, menandai, memotong, merakit, hingga menyelesaikan pakaian agar menghasilkan produk yang rapi dan berkualitas. Nah, kalau bahan menjahit itu material yang diproses menggunakan alat jahit. Nantinya akan dijadikan produk pakaian atau perlengkapan dalam busana. Nah, bahan ini dapat berupa kain, benang, aksesoris, atau komponen pendukung lainnya. Nah, jenis dan fungsi alat jahit itu ada banyak ya. Jahit tangan, kita hari ini belajar jahit tangan dulu. Dan mesin jahitnya. Nah, yang pertama itu ada jarum tangan. Nah, baik anak-anak, sini Miss ada bawa contoh gambar alat dan bahan untuk menjahitnya. Nah, sini ada jarum tangan. Nah, ini adalah jarum tipis yang digunakan untuk kegiatan menjahit. Dia ini digunakan untuk menjahit manual ya anak-anak. Jadi tersedia ini beberapa ukuran. Nah, biasanya kita sesuaikan aja ukuran yang sesuai selera kita. Misalnya kalau misalnya pakai benang jahit biasa, itu pakai yang sesuai yang kecil, misalnya yang ukuran 13 begitu. Nah, yang selanjutnya itu ada benang jahit. Nah, ini dia benang jahit yang biasa dipakai, umumnya dipakai ini ya, benang jahitnya. Ini kita mengenal alat musik jahit tangan dulu ya teman-teman, nanti ada proses selanjutnya lagi. Nah, ini dia alat jahit tangan, benang jahitnya. Baik, yang selanjutnya itu ada pendedel. Nah, pendedel ini digunakan untuk membongkar jahitan. Misalnya anak-anak salah jahitan, ini dibongkar pakai pendedel ini gitu, diputus lah istilahnya benangnya yang salah jahit tadi. Baik. Yang selanjutnya itu ada kapur jahit. Nah, kalau kalian membuat pola, kapur ini digunakan di kainnya untuk membuat pola, bukan di kertas. Kalau di kertas kita pakai pensil biasa juga bisa. Nah, ini kita pakai kapur jahit. Ini memang khusus untuk kain. Oke. Nah, ini jangan lupa dicatat ya. Baik, yang selanjutnya di sini ada gunting. Nah, teman-teman baru lihat kan? Ini kasih tahu ini gunting benang. Nah, gunting ini khusus untuk benang. Jadi, kalau misalnya ada benang yang ada bertiras, kamu gunting pakai ini. Bentuknya juga kecil dan fleksibel juga, bisa dibawa. Tapi harus hati-hati menggunakannya karena ini juga tajam ya. Jadi Miss mau kalian nanti minggu depan bawa harus hati-hati membawanya agar tidak terluka, oke? Nah, yang selanjutnya ini ada radar. Ini namanya radar. Nah, ini untuk menandai kain, misalnya garis yang harus nanti di pola, kalian pakai ini. Pakai radar ini untuk penandanya. Begitu. Ini biasanya dia gabung sama kertas karbon. Nah, ini dia menggunakan kertas karbon.
Miss, kenapa warna kertas karbonnya berbeda ya, Miss? Nah, sedikit penjelasan. Kalau misalnya kain kalian nanti untuk membuat bajunya itu warnanya cerah, kalian menggunakan kertas karbon yang warnanya gelap, misalnya hitam, biru dongker, atau merah. Misalnya kalau kalian menggunakan kain yang gelap, nah kalian menggunakan warna putih atau kuning kertas karbonnya. Nanti dia bakal dilapisi kertas karbon di kain, lalu di radar, diikuti menggunakan radar ini. Nah, Miss, ini radarnya kok ada yang beda bentuk ya, Miss? Nah, perhatikan ya anak-anak. Nah, radar yang ada gerigi-geriginya ini untuk kain seperti kain biasa, kain katun atau sebagainya. Nah, kalau radar yang bulat, dia mulus bentuknya. Nah, itu biasanya digunakan untuk kain yang bertekstur seperti kebaya dan lain-lain. Supaya apa? Supaya dia nggak nyangkut-nyangkut. Nah, seperti itu. Nah, selanjutnya itu meteran. Nah, meteran ini penting ya anak-anak. Kalau misalnya kalian mau membuat baju tuh kalian harus mengukur menggunakan meteran. Mengukur lingkar badan, lingkar pinggang, dan sebagainya. Ini menggunakan meteran agar ukuran bajunya sesuai sama badan kalian. Nah, yang selanjutnya itu ada gunting. Nah, guntingnya sini tadi ada gunting benang kan? Gunting tuh berbagai macam ya. Di sini ada gunting kain biasa. Nah, ini jangan disamakan sama gunting kertas karena nanti bisa melenceng potongannya. Jadi gunting kain itu khusus untuk kain. Nah, di sini guntingnya ada yang bergerigi. Gunanya apa? Nah, kalau misalnya kain yang gampang bertiras, menggunakan ini biar dia nanti nggak gampang bertiras. Digunakan ini untuk, dan juga ini nanti hasilnya lebih dekoratif, lebih berbentuk dan indah gitu. Nah, yang selanjutnya ini ada anak sekoci. Nah, ini anak sekoci biasanya ini dia couple sama ini skocinya. Nah, nanti benang ini anak sekoci ini bakal digunain di dalam mesin jahit ya. Ini nanti anak sekocinya di sini lah meletakkan benangnya. Nah, nanti benangnya itu dimasukkan ke dalam sekoci, baru diletakkan di bawah mesin jahit. Nanti minggu selanjutnya bakal Miss ajarin cara memasangnya. Oke? Nah, yang selanjutnya, nah ini jarum jahit di mesin. Nah, ini nanti kalau kalian menggunakan mesin, kalian menggunakan jarum jahit ini, ya. Ini dia mesinnya, jarumnya, sorry. Nah, ini dia jarumnya. Ini jarumnya kenapa bolongnya di sini, Miss? Iya, karena nanti di sini meletakkan benangnya di bawah. Beda sama jarum tangan. Kalau jarum tangan dia di atas untuk lubang benangnya. Gitu. Nah, minggu selanjutnya akan Miss ajari cara memasangnya. Baik. Nah, di sini ada sepatu jahit. Nah, di sini dia berbarengan sama ini baut jahit. Nanti dipasang di sini bautnya untuk dimasukkan ke mesin jahit. Nah, ini mesin jahit manual ya anak-anak. Karena minggu depan misalkan ajari cara memasang alat mesin manual dan kalian akan belajar menggoes. Nanti kalian menggoes dulu biar tahu dasarnya mesin jahit manual. Oke. Nah, selanjutnya, nah ini yang bakal minggu depan kita pelajari. Kita bertahap ya anak-anak. Minggu depan kita akan belajar mesin jahit ini manual. Oke. Nah, gitu. Nah, kalau yang ini mesin jahit apa, Miss? Mesin jahit industri, ya. Ini mesin jahit industri. Dia pakai dinamo, di dinamo di bawahnya. Jadi nggak pakai mengulet. Nah, kalian juga harus hati-hati karena mesin ini geraknya laju. Nanti minggu selanjutnya lagi akan Miss ajari. Nah, kita bertahap. Oke. Nah, kalau ini Miss apa ya, Miss? Nah, ini mesin jahit portable, bisa dibawa kemana-mana. Oke. Ini mesin jahitnya juga dipasang manual juga, alatnya sama kayak mesin yang lain. Bedanya ini bisa dibawa kemana-mana, nggak susah diangkat. Oke. Nah, yang selanjutnya apa ini, Miss? Ini namanya penggaris untuk pola. Nah, di sini ada bentuknya lengkung, ada bentuknya lurus. Bentuk lengkung itu untuk garis yang lengkung. Nah, dia udah ada takarannya sendiri. Oke. Oh, ketinggalan. Maaf ya anak-anak. Nah, ini mesin obras. Misalnya kalian udah mau membuat pola, udah digunting polanya, udah dibuat ini bahan untuk membuat bajunya. Nah, kalian obras pinggirannya biar nggak bertiras, biar rapi, begitu. Nah, ini apa, Miss? Jarum pentul. Nah, ini paling penting kalau menjahit. Kita perlu jarum pentul biar untuk menyatukan kain. Nantinya mau dijahit biar dia pas gitu ukurannya sama yang satunya lagi sebelahnya untuk menyatukan juga. Nah, ini penting banget jarum pentul. Jadi kalian nanti harus membawa sekalian sama bawa bantalannya ini untuk letak jarum biar nggak berserakan, biar kalian nggak kena jarum. Oke? Nah, ini
Ini apa, Miss? Ini skala. Apa bedanya sama penggaris yang tadi, Miss? Nah, skala ini untuk membuat pola kecil. Nah, sebelum kalian membuat pola besar, nantinya akan membuat pola kecil dulu pakai skala ini di kertas HPS begitu. Ini apa, Miss? Ini udah familiar ya di kita. Ini namanya peniti. Untuk apa, Miss? Untuk menyatukan. Sama kayak jarum pentul, tapi jarum pentul dia lebih gampang ditarik. Kalau ini untuk mengikat, dia lebih mengikat kita. Oke. Nah, ini apa, Miss? Ini kertas doslak. Nah, nanti kalian akan menggunakan kertas merah biru doslak ini untuk membuat pola kecil. Nah, kenapa harus merah biru, Miss? Karena udah ada aturannya. Kalau misalnya kertas yang merah ini untuk bagian pola depan, yang kertas biru untuk bagian pola belakang. Nah, jadi ada pembedaannya gitu. Jangan sampai tertukar ya. Nah, baik anak-anak, itu saja yang disampaikan untuk alat dan bahan menjahit ini. Nanti Miss bakal kasih ini per alat dan bahan jahit ini tuh per orang di kelas kita, supaya kalian lebih mudah nanti mencari alat dan bahannya. Karena di sini udah ada gambarnya ya. Dan ini gambar yang paling umum yang Miss ini. Kecuali kalian kalau misalnya mesin dan sebagainya itu udah ada dari sekolah kita. Nah, kalian tinggal mencari alat-alat seperti kertas ini, doslak, skala, gunting, jarum pentul, jarum jahit, benang, dan lainnya. Nah, nanti Miss bakal bagikan. Oke, itu saja yang dapat Miss sampaikan untuk pertemuan kita hari ini. Materi selanjutnya kita akan belajar tentang menjahit dan memasang alat jahit, juga pengenalan untuk mesin-mesin jahit. Baik, itu saja yang dapat sampaikan. Untuk mengakhiri pertemuan kita hari ini, marilah kita berdoa seraya mewujudkan rasa syukur kita untuk Tuhan Yang Maha Esa. Berterima kasihlah karena pertemuan hari ini kita lancar dan kalian juga terlihat sangat aktif ya. Nah, pokoknya tetap semangat. Oke, baik anak-anak, berdoa dimulai. Doa selesai. Baik, terima kasih. Jika ada salah kata Miss dalam menyampaikan materi hari ini, mohon dimaafkan dan dimaklumi ya anak-anak. Baik, itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. I like me better when I'm with you.